Ya, terima kasih Bu Tiara. Petinya gampang-gampang susah ya. Sebetulnya kalau mengajar anak secara general atau generalisasi itu kita ngajarin anak normal kan ya. Ya, ya, semacam. Ada transisi antara anak dengan kebutuhan khusus dengan anak normal. Kalau ada 2 anak di rumah itu, satu kebutuhan khusus, satu normal, jadi makin bingung nggak orang tuanya? Satu. Nomor 2, itu kan kalau di awal kita melakukan teknik behavior kan biasanya discrete trial training ya. Nah itu kan sangat spesifik. Bahkan kan kalau gambar sepatu ya satu macam sepatu aja gitu, bukan macam-macam. Ya, saya sering lihat tuh ibunya bawa satu set kartu begitu. Kapan saatnya kita bisa berubah dari discrete trial training ke generalisasi? Apakah itu ada syarat tertentu nggak? Apakah sudah ngerti, apakah sudah verbal, atau bagaimana? Kemudian kalau kita mengikuti VB-MAP itu, kan ada tingkatan-tingkatannya itu. Bisa men sekian, bisa begini, bisa begini, bisa begini ya. Itu yang terakhir-terakhir udah termasuk generalisasi apa tidak? Apa belum? Atau mesti khusus? Taruh satu lagi nih. Oh iya, Prof. Saya agak takut dengar Ibu tadi mengemukakan tentang memvariasikan reinforcer. Nah, apa anaknya nggak jadi bingung? Terutama anak-anak yang baru mulai belajar gitu. Udah. Oh ya, oke. Mungkin yang dari akhir dulu ya, Prof, pertanyaannya tentang variasi reinforcer. Mungkin maksudnya variasi reinforcer ini lebih kepada anak juga bisa jadi mengeksplor hal-hal yang bisa dimainkan gitu, hal-hal yang menyenangkan gitu. Ada beberapa terapi atau mungkin dari pengalaman saya, biasanya di awal-awal tuh ada beberapa anak yang, oh ya saya tahu dia suka mobil, suka iPad, sama suka mainan-mainan figur yang kecil-kecil. Itu yang saya ambil itu aja gitu. Ujung-ujungnya kan anak juga nggak tahu ada hal lain apa sih yang fun gitu, dan nilai reinforcernya itu pun menjadi menurun gitu, dari yang dia suka banget sama mobil-mobilan, cuman karena sering saya pakai, akhirnya jadi ya nggak begitu efektif gitu. Jadi kalau untuk anak-anak yang baru mulai sebenarnya sih kita bisa gunakan reinforcer apa yang anak itu termotivasi pada saat itu sih, nggak masalah gitu. Cuman ini hanya untuk variasi aja. Kalau misalnya memang sudah terbentuk nih relasi antara terapis dengan anaknya, kita bisa mulai menggunakan variasi reinforcer yang lain gitu. Kita bisa memperkenalkan reinforcer yang lain seperti itu. Kalau kita ngajarin tuh biasanya harus reinforcer, itu yang paling penting dalam terapi behavior. Tapi Ibu Tiara tadi bilang boleh nggak dikasih reinforcer sekali-sekali, nah itu yang bikin saya takut. Oh, oke, good point, Prof. Ya, nah artinya gini sih, itu makanya sangat tergantung dengan keterampilan anak itu. Kalau misalnya itu pada di tahap awal, artinya mungkin saya bisa share atau tadi ya, kan kalau Prof ingat ada program intervensi yang baik. Yang pertama kan ada perubahan perilaku sudah tercapai, baru generalisasi, kemudian maintenance. Nah, kalau perubahan perilaku ini sudah terjadi tapi masih di tahap-tahap awal gitu, nah itu sebaiknya terus di reinforce aja terus, nggak masalah. Tapi kalau si perubahan perilaku ini sudah terjadi dan cukup solid, sudah cukup konsisten, itu baru kita bisa kadang-kadang kasih, kadang-kadang enggak gitu. Sehingga kalau contohnya mungkin tadi contoh Mandy yang sering terjadi adalah
man monster. Jadi anak itu tiap kali apa ya, yang awalnya mungkin dia nggak begitu minta coklat, dia setiap hari minta coklat lagi. Nah, itu kan artinya man-nya sudah solid ya, sudah konsisten. Nah, pada saat itu terjadi, kita bisa mulai kurangi intensitas kita memberikan coklat. Jadi kadang-kadang dia man kita kasih, kadang-kadang enggak gitu. Atau yang bisa kita lakukan, ini tergantung juga dengan keterampilan anak, yang bisa kita lakukan adalah memvariasikan respons. Jadi misalnya dia bilang coklat gitu, oke, kadang-kadang kita reinforce. Cuman di saat lain kita bantu mereka untuk bilang mau coklat. Jadi mulai 2 kata gitu. Jadi yang coklat kadang-kadang di reinforce, kadang-kadang enggak. Nah, yang mau coklat itu harus dikasih reinforcer gitu sebagai apa ya, generalisasi respons seperti itu, Prof. Gitu. Kemudian pertanyaan yang tentang di titik kapan harus pindah ke generalisasi, gitu. Nah, ini saya rasa akan tergantung pada profil anak, gitu. Ada anak-anak yang memang nggak bisa langsung diajarkan berbagai macam contoh sepatu gitu misalnya, harus mulai dari satu dulu gitu. Entah itu karena masalah perilaku atau entah itu karena memang skills-nya gitu ya. Cuman bagi anak-anak yang bisa, dan ini yang biasanya saya lakukan juga sih, itu kalau ngajarin anak labeling, itu biasanya saya langsung ngasih beberapa contoh benda. Jadi misalnya targetnya adalah apel, sepatu, gelas. Saya akan cari gambar gelas yang kayak gelas mug gitu yang ada tempatnya, ada gambar gelas yang warna merah, ada gelas yang warna clear, ada gelas beneran, ada gelas yang kartun gitu. Jadi anak juga tahu bahwa meskipun beda-beda, ini semuanya namanya gelas gitu. Jadi generalisasi bisa dimulai di awal pengajaran, itu juga bisa gitu. Apalagi ya Mbak Nita, satu lagi. Oh, VB-Map ya? Yes. Oh ya, VB-Map. Kapan generalisasinya? Oke. Kalau di VB-Map itu, kalau di assessment-nya sebenarnya di level 1 pun, saya lupa, mungkin di level 2 ya, saya nggak ingat. Cuman bahkan di level 2 pun di tengah-tengah itu biasanya ada tuh item-item di mana untuk ngetes anak ini sudah ada generalisasi atau belum. Misalnya, tagging ya, labeling. Misalnya saya lupa ya, ini saya asal aja, misalnya anak harus bisa melabel 50 benda gitu. Nah, kemudian katakanlah itu di level 6 gitu, level 6. Poin-poinnya poin ke-6. Kemudian di poin ke-7 atau poin ke-8 biasanya ada poin yang bilang apakah anak sudah bisa menggeneralisasi 50 benda, di mana setiap bendanya itu terdiri dari 3 benda yang berbeda atau serupa. Jadi misalnya kita tes, misalnya anak ini melabel mobil, tapi ada 3 jenis mobil, misalnya mobil Honda, mobil kartun, sama mobil sport gitu. Nah, apakah anak ini bisa melabel 3 jenis mobil ini gitu? Itu juga ada di item VB-Map kalau nggak salah. Gitu, Prof. Halo, Prof. Oke, silakan Bu Nita, teruskan. Oke, ya. Ya, mungkin saya juga mau sedikit menambahkan tadi jawaban dari Tiara. Ya, betul, tadi sebenarnya kalau kita bicara soal VB-Map sendiri di level 1 sudah mulai dengan generalisasi. Jadi hanya saja mungkin ada tahapannya ya generalisasinya, seperti yang tadi Mbak Tiara katakan. Kita kan saya senang banget nih tadi dengan apa yang Mbak Tiara katakan bahwa kita tuh generalisasi bukan learn and hope ya gitu. Jadi kayak yang ya udah deh, semoga nanti anaknya bisa generalisasi. Tidak, tetapi generalisasi itu sesuatu yang kita susun, kita programkan gitu. Nah, begitu juga sebenarnya dalam VB-Map tadi. Jadi kalau saya ingat sekali di level 1 dia demanding aja sudah dari dia bisa main 1 terhadap dengan 2 orang, 2 benda dan gitu di 2 tempat seperti itu. Di level 1 itu sudah ada gitu. Mungkin itu membantu sedikit. Oke. Nah, mungkin sedikit gambarannya. Jadi kalau di sini tadi kan ajarkan generalisasi
berarti secara sistematik, kemudian ada konsekuensi natural gitu ya. Variasinya juga harus di tempat, objek, orang, dan respons. Nah, mungkin saya mau yang angkat tangan dulu ya, Mbak Tiara, Prof. Ada dari tadi ini udah menunggu. Bu Elvi Nasution. Bu Elvi Nasution, silahkan. Ya. Selamat siang Bu Tiara, Prof. Puspadagara. Ini sebut, ya, anak saya itu usia 6 tahun dan dia pasien CP plastik hemiplegia. Jadi tuh kalau di terapi dia bisa mengucapkan beberapa kata, tapi giliran rumah dia tidak bisa. Terus kebalikannya nanti di rumah dia bisa, giliran sama terapinya saya kasih tahu, Bu tadi Falco bisa ngomong ini, giliran di ruang terapi dia nggak bisa. Jadi kayak ada apa ya? Antara anak itu memang dia sengaja seperti itu, perlu tapi perilaku seperti apa gitu. Maaf Bu, tadi ini terapi apa ya yang sedang dijalani tadi? Terapi sama fisioterapi, tapi kan yang fisioterapinya dia udah bisa jalan. Sekarang saya tekanin di wicara, jadi nanti di terapi bisa, di rumah nggak bisa. Di rumah bisa, bicara dia nggak bisa gitu. Oke. Kalau terapi perilaku saya rasa nggak perlu ya, maksudnya mungkin bisa dilakukan saja dengan terapis wicaranya. Ibu bisa lihat apa sih yang dilakukan sama si terapis wicara gitu. Kemudian Ibu bisa coba di rumah. Cuman kalau misalnya tadi ya nggak keluar meskipun pakai cara yang sama, mungkin Ibu bisa coba pas ada sesi terapi dengan terapi bicaranya, Ibu bisa masuk tuh di dalam ruangannya gitu. Jadi ketika anak Ibu melakukan keterampilan tersebut, itu ada Ibu gitu. Dan mungkin sesekali bisa minta, saya nggak tahu ya, mungkin cek juga dengan terapis perilakunya apakah ini bisa dilakukan. Biasanya kalau yang saya lakukan adalah kadang-kadang saya minta parents ke center untuk nyobain ngasih instruksi ke anaknya gitu. Jadi konteksnya masih di center, tapi yang ngasih instruksi adalah orang tua. Tujuannya biar pas nanti di rumah anak ini sudah biasa atau pernah mengalami dikasih instruksi sama orang tua gitu, sehingga transfernya, generalisasinya lebih mudah gitu. Jadi mungkin itu salah satu hal yang bisa dicoba. Oke, ada lagi Bu Elvi? Cukup menjelaskan? Sudah cukup. Oke. Ya mungkin nanti dicoba dulu dengan anaknya, kita balik lagi ya Bu, selalu kita butuh komunikasi sama terapis gitu ya. Mungkin kalau misalnya anaknya bisa di rumah, tidak bisa di center, mungkin di rumah kita bisa videokan sehingga terapis juga bisa lihat, atau mungkin sebaliknya seperti itu. Teknologi sekarang membantu sekali loh buat kami di perterapian. Betul. Oke. Ada lagi Bu Elvi? Sudah. Oke. Terima kasih banyak Bu Elvi. Oke, berikutnya saya bacakan dulu nih dari Ibu Umi Solika. Bolehkah dalam seminggu anak terapi di 2 tempat yang berbeda? Misal Rabu Jumat terapi bicara dan selebihnya terapi perilaku gitu. Karena anaknya kalau dipanggil jarak jauh datang tapi nggak jawab. Tapi kalau dipanggil jarak dekat malah nggak mau noleh. Nah, gimana nih mungkin generalisasinya nih? Silakan Mbak Tiara. Berarti mungkin ini generalisasi respons dari anak ya. Mungkin menjawab pertanyaan yang pertama, boleh nggak kalau beberapa terapi dalam seminggu? Saya rasa mungkin itu nggak masalah ya. Balik lagi ke kondisi ibu, kemudian preferensi keluarga seperti apa. Tapi saya rasa nggak masalah. Kalau terkait respons anak, kalau dari jauh dia mau mendekat, nah pertanyaan saya apakah dia mendekat itu melihat ke arah ibu kayak mungkin kontak mata gitu ya, atau mungkin nggak harus kontak mata, cuman melihat ke arah muka gitu. Karena kalau enggak pas deket itu kan apa ya, itu kayak bentuk respons yang berbeda sebenarnya kan. Maju jalan itu kan gerakan kaki, sama menoleh itu kan gerakan gerakan kepala gitu. Nah itu adalah 2 respons yang berbeda meskipun mungkin fungsinya sama ya, untuk melihat ke arah orang yang memanggil gitu. Nah jadi kalau itu terjadi bisa diajarkan gitu untuk mungkin kita awalnya bisa duduk di samping anak gitu, di mana anak nggak harus menoleh
kayak 180 derajat atau 90 derajat, tapi menggerakkan kepalanya dikit aja, itu juga bisa gitu. Jadi saya rasa dilihat lagi untuk yang dari jarak jauh itu apakah anak melihat ke kita atau enggak gitu. Kalau misalnya iya, berarti ya memang harus diajarkan generalisasi yang tadi untuk menoleh gitu. Semoga nggak bingung ya. Oke, jadi kalau misalnya jarak dekat nggak mau noleh kan, jadi kita shaping ya, pakai Mbak Ara ya, pakai metode shaping Bu, gitu ya. Dalam artian kita membentuk sedikit demi sedikit perilaku anak. Jangan sampai misalnya kita posisinya misalnya di belakang dia sehingga dia butuh effort yang besar untuk nengok gitu ya. Tapi yang dikit aja cuma sekedar oh gini, oh ada ibu di sebelah situ doang gitu. Itu kita jangan lupa tadi reinforcer gitu ya, reinforcernya dikasih gitu ya, dihorein kalau kata Prof. Nah, kemudian tapi dan lama-lama kita bisa biar anak bisa menengok lebih jauh. Nah, kemudian kalau yang jarak jauh nggak mau datang, jarak jauh datang tapi justru nggak mau jawab nih Mbak Ara, dari jarak jauhnya dia justru nggak ngejawab gitu. Oke. Dari jarak jauh dipanggil nggak ngejawab tapi mendekat. Malah datang ya kan. Tapi sebenarnya kan bagus ya. Ya. Nah ini mungkin salah satu juga nih kadang-kadang kenapa definisi perilaku itu jadi penting, karena kita harus menargetkan perilaku yang mau kita ajarkan apa gitu. Apakah dia menoleh saat dipanggil, apakah dia mendekat saat dipanggil, ataukah dia menjawab saat dipanggil. Nah, itu kan semuanya 3 respons yang berbeda, 3 perilaku berbeda. Makanya kita pilih salah satu dulu mana yang mau menjadi target intervensi gitu. Cuman benar kata Mbak Anita sih, kalau misalnya dia jauh dipanggil datang sih sebenarnya udah cukup baik gitu. Sama mungkin ada satu lagi sih nih Mbak Ara. Kalau ini sih mungkin sharing saya juga di situasi klinik seringkali ada juga orang tua saking anaknya sudah nengok gitu ya, dipanggil nengok, terus dicoba terus tuh, ya Prof ya, kita sering dapetin ya Prof kayak gitu ya. Anaknya saking udah nengok, dicobain terus, dipanggil-panggil. Kebayang nggak kalau kita yang digituin, dipanggil-panggil nggak dia kasih reinforcer, apa kita mau nengok abis itu? Kayaknya abis itu malah extinction ya, malah hilang ya. Betul. Tolong jelaskan pertanyaan pertamanya tuh. Seminggu terapi 2 tempat berbeda. Bicara dan perilaku. Jelaskan tolong Bu Anita. Oh, saya. Protokol kita gimana? Oke. Nah, ya baru saya pengen lempar ke Prof nih sebenarnya. Kalah cepet. Oke, sebenarnya sih kita harus lihat lagi ya Bu, Bapak Ibu, apakah memang apakah memang anak direkomendasikan untuk mendapat terapi-terapi tersebut gitu kan? Apakah memang sesuai terapi-terapi yang disarankan, yang diberikan itu sesuai dengan yang disarankan? Karena seringkali juga terkadang misalnya anak nggak butuh semua sekaligus, ya. Bukan berarti ketika kita punya anak yang keterlambatan atau punya kebutuhan khusus dikasih semua sekaligus itu berarti bagus, enggak juga gitu. Justru terapi itu harus jelas tujuannya, fungsinya, periode usia dan lain-lain itu harus disesuaikan. Jadi kita harus lihat hal-hal tersebut. Jadi kalau di 2 tempat juga terkadang kita harus lihat juga apakah kita bisa saling bekerja sama dengan baik gitu. Buat kita nggak masalah gitu ya, kalau kita di Anakku pun kita banyak klien-klien yang misalnya di tempat lain pun tetapi tadi kita akan bisa menjalin kerjasama dengan baik, komunikasi dengan baik. Kenapa? Biar programnya nggak tumpang tindih, apalagi tabrakan kalau bahasa saya gitu ya. Nanti kalau misalnya ternyata tabrakan atau tumpang tindih, anaknya malah nggak maju-maju seperti itu. Mungkin Prof ada yang mau ditambahin? Enggak, itu terkait sama pertanyaan berikut tuh. Yang ini, yang mana ya? Oh ini, terapi bicara seminggu 2 kali, nggak mau lagi, nangis. Oke, ya berikutnya nih dari Bapak Bagus, mungkin yang resen tunggu sebentar ya Pak. Dari Bapak Bagus nih, selamat siang, anak saya di terapi wicara setiap 2 kali seminggu.
Tetapi sekarang tidak mau, setiap dia ajak terapi nangis dan nggak mau. Apakah kalau dipaksa terus-menerus bisa menimbulkan depresi atau paling parah mengganggu mental si anak? Nah, Ya mungkin kalau untuk depresi dan mental mungkin nanti saya lempar ke Mbak Anita ya. Cuman mungkin kalau dari saya responsnya dilihat dulu. Kalau dulu mau, terus sekarang jadi nggak mau. Nah ini dilihat ada perubahan apa gitu antara entah apa di rumah atau di terapinya gitu sehingga anak yang dari awalnya mau jadi nggak mau gitu. Dengan mengetahui hal itu apa, perubahan yang terjadi itu apa, itu kita sebagai orang tua atau orang dewasa bisa menyesuaikan respons kita, apakah kita harus terus mencoba atau ada solusi lain nih gitu. Mungkin kalau dari saya itu sih Mbak Anita. Kalau yang mental mungkin Kalau syarat saya terapi yang bagus nomor 1 anaknya nggak boleh nangis. Kalau nangis ada sesuatu yang salah gitu. Yes, setuju sih. Nah, kita harus lihat dulu nih menangisnya menangis kenapa gitu ya, dalam artian kalau dia menangis karena kayak gini dia udah nggak mau sama sekali, jangan-jangan ada sesuatu dalam artian mungkin anaknya sudah memang tidak merasa nyaman gitu. Nah, itu yang kita harus evaluasi ulang, apakah yang terjadi. Betul, setuju tadi Mbak Era bilang gitu. Ada apa nih, apa yang membuat si anak tidak nyaman. Dan setuju sama Prof, terapi itu harus menyenangkan buat anak. Kenapa harus menyenangkan? Ya kita juga nggak mau bikin traumatik anak ya gitu ya. Dan di sisi lain, ya kalau mungkin Prof juga yang paling tahu tentang neuro anak gitu. Kalau anak tuh nggak akan bisa belajar kalau dia lagi nangis-nangis atau lagi ketakutan atau lagi tidak nyaman. Kita pun kan juga sebagai orang dewasa ketika kita sedang tidak nyaman, kita takut, kita nggak akan bisa menyerap informasi dengan baik. Nah, itu pun yang dilakukan si anak gitu. Jadi kalau udah nangis-nangis kita harus lihat lagi nih ada apa. Kalau saya sih tidak akan menyarankan untuk dipaksa gitu. Ya. Mungkin harus dicari lagi dulu, dikelola lah. Jawabnya Tapi yang pasti nggak dipaksa. Banget ya. Udah pokoknya nggak boleh nangis dah. Nangis ada yang nggak beres. Ya, begitulah Pak, betul. Oke, ya saya minta Pak Korestra nih. Wah sering banget nih Pak Korestra nih. Ayo Pak, silakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, ini sebenarnya materi generalisasi ini sangat ditunggu-tunggu oleh orang tua ya. Karena kan harapan orang tua itu bagaimana anak itu bisa keluar dari rutinitas kesehariannya. Nah, pertanyaan ini muncul sering banget dari orang tua. Jadi saya ingin tanyakan, tadi itu sempat bercerita tentang tahapan ya. Nah, pada tahapan apa sih anak itu ada patokannya? Harus ada sudah harus generalisasi. Nah, tapi kan kalau semisal anak itu untuk perilakunya saja belum tertangani gitu kan, apakah sangat mungkin untuk dilakukan generalisasi seperti ini? Terus pertanyaan yang kedua, seberapa besar pengaruh mungkin dari segi EQ, terutama untuk anak-anak retardasi mental begitu, apakah generalisasi ini sebagai tujuan akhir dari anak-anak ini? Ya, terima kasih. Mungkin itu aja, mungkin bisa dijelaskan. Ini rajin Prof, ikut kita terus nih, webinar kita terus dan selalu rajin bertanya, sangat diapresiasi nih. Oke, nah untuk masalah perilaku ya, biasanya kalau dalam terapi perilaku memang hierarkinya adalah kita lihat apakah ada masalah perilaku yang menjadi hambatan dia belajar gitu. Kalau masalah perilakunya banyak, biasanya memang kita nggak masukin program keterampilan apapun. Artinya fokus utamanya adalah gimana caranya kita bisa menemukan masalah perilaku dan mengajarkan perilaku appropriate lain yang sesuai gitu. Nah, kalau misalnya masalah perilakunya belum belum bisa diintervensi dengan baik, kita belum melihat hasilnya gitu. Memang generalisasi itu sebaiknya tidak dilakukan dulu gitu, karena kan kalau generalisasi berarti kita keluar dari konteks intervensi gitu kan.
di rumah, di sekolah gitu, atau di sekitar center gitu ya, di komunitas gitu. Sebaiknya memang nggak dilakukan. Terus apa ya tadi? Tentang itu. Masalah retardasi mental. Retardasi mental. Nah, mungkin sebelum saya jawab, saya bisa katakan bahwa saya belum ada pengalaman banyak bekerja dengan populasi ini gitu. Cuman kalau dari ilmu yang saya ketahui secara umum, kita lihat dulu retardasi mentalnya atau disabilitas intelektualnya dia sejauh apa, sesevere apa gitu. Kalau misalnya nggak begitu severe dan masih bisa diajarkan, itu kan berarti orang tua atau terapisnya nih yang akan tahu skill level anak ini bisa sampai mana gitu. Nah, mereka nanti yang bisa harus bisa judgement nih. Kita bisa generalisasi kemana ya gitu. Jangan sampai kesulitan juga buat anaknya. Gitu. Cuman kita juga harus menetapkan yang mungkin agak challenging, cuman nggak terlalu sulit gitu. Nah itu yang mungkin sebagai terapis bisa dilakukan. Gitu. Mungkin dari Prof atau Mbak Anita ada tambahan mengenai populasi ini? Oh, Prof mau saya? Oke. Ya kalau dari saya sih salah satu kalau diterapi dengan benar tidak maju-maju itu salah satu penyebabnya adalah anaknya kurang pintar. Nah biasanya dalam hal ini saya minta bantuan psikolog nih untuk kira-kira menentukan IQ-nya gimana. Belum tentu bisa, tapi ya kita bisa lihat gambaran yang kasar lah gitu. Kalau dia IQ-nya kurang, ya usahanya 2 kali lipat lebih susah, lebih keras gitu. Tapi bukan artinya terus nggak bisa diajarin, ya bisa tetap. Oke. Saya nambahin ya Pak. Iya. Bagus banget ini pertanyaannya. Betul sekali, seringkali kita kalau bicara soal generalisasi, kita juga harus betul melihat kemampuan si anak. Betul ya tadi Prof bilang IQ-nya harus dicek dulu sih gitu ya. Seringkali IQ-nya harus dicek terlebih dahulu. Apakah sampai seberapa jauh sih kira-kira si anak tersebut bisa kita ajarkan gitu. Kalau ID pun gitu ya, disabilitas intelektual pun ada kategorinya kan ya, ada yang ringan, sedang, berat gitu ya, mampu didik, mampu latih gitu. Nah itu yang sebenarnya kita juga perlu lihat. Tapi tetap perlu kita lakukan atau ajarkan generalisasi. Tapi ya balik lagi sesuai dengan kemampuannya. Misalnya kalau generalisasi telepon, misalnya kemampuan menelpon darurat. Model handphone macam-macam, telepon macam-macam, ya dia harus bisa menelpon darurat tersebut gitu. Atau misalnya alat makan, ya kan kita tetap harus bisa ya dia generalisasi bahwa sendok dengan berbagai bentuknya itu bisa digeneralisasikan gitu. Iya, boleh. Satu lagi boleh ya? Boleh. Oke, terima kasih. Nah ini kan saya tadi sempat mendengar pembicaraan dari awal sampai akhir penyampaian materi ini kan terkait pada yang sudah verbal saya rasa ya lebih untuk bisa terlihatnya. Nah terus kadang kan ada orang tua, nah kalau anak saya belum verbal itu bagaimana Pak ya? Generalisasinya ini bagaimana? Nah gitu, apakah membuka pikiran ayah bunda di rumah untuk ternyata materi generalisasi ini tidak hanya untuk yang verbal saja. Nah itu bagaimana ya? Nah ini generalisasi ini kan untuk semua perilaku, mau itu perilaku adaptif, perilaku komunikasi, perilaku bermain, perilaku ekspresif dan reseptif juga gitu. Jadi masalah sudah verbal secara ekspresif atau belum itu nggak jadi masalah, tergantung perilakunya apa yang mau ditargetkan dan itulah yang mau digeneralisasi gitu. Jadi nggak harus yang sudah verbal karena basically generalisasi untuk semua jenis perilaku. Gitu. Ya. Ya mungkin itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Koresta. Oke, Bu Windy nih, Bu Windy. Saya baca dari Bu Windy dulu nih. Mohon dijelaskan dulu penggunaan istilah reinforcement itu apa? Oh, mungkin untuk penggunaan istilah reinforcement sebenarnya sudah ada sendiri ya Bu di webinar-webinar kita sebelumnya, bisa dicek di anakku.id, di IG-nya anakku atau di YouTube-nya anakku. Nah, itu dalam bahasa yang lebih awam, nah itu udah dijelaskan lebih detail, tapi nanti mungkin Ara bisa bantu. Nah, kemudian generalisasi apakah maksudnya natural atau kondisi yang umum begitu ya?
Kalau ini maksudnya perubahan perilaku dari yang tidak bisa menjadi bisa, atau bisa juga diterapkan dari perilaku yang tidak baik menjadi baik? Mungkin dari istilah reinforcement ya, mungkin bahasa awamnya tuh mungkin parents lebih kenal dengan istilah reward gitu. Jadi intinya hal-hal yang anak sukai sehingga kita menggunakan hal-hal tersebut untuk meningkatkan perilaku yang kita targetkan. Misalnya kita mau anak ini lebih sering beresin buku-bukunya atau beresin barang-barangnya sendiri. Yang bisa dilakukan adalah misalnya, oh anak ini suka main komputer, jadi atau main handphone gitu. Kita bisa bilang, abis main kamu beresin dulu, atau abis belajar beresin dulu buku-bukunya, main-mainannya, baru kamu boleh pegang handphone. Gitu. Nah jadi itu salah satu istilah awamnya mungkin begitu ya, reward gitu. Nah, untuk generalisasi, yes, maksudnya adalah kondisi natural atau kondisi yang umum gitu. Misalnya, biasanya kan tangan kita, kalau misalnya kita habis makan pakai tangan nih, biasanya kan kita langsung cuci tangan. Itu kan sesuatu yang sudah natural lah buat kita. Cuman buat individu-individu yang mungkin autisme, dia kalau habis makan, mungkin ya udah dia nggak cuci tangan, nggak apa, langsung main gitu. Jadi mungkin nggak cuma yang autisme juga, cuman ini sebagai salah satu contoh aja. Nah di sini kita ngajarin di center misalnya, habis makan kita harus cuci tangan, habis makan cuci tangan gitu. Nah jadi generalisasinya adalah pas di rumah setelah dia makan, apakah dia langsung cuci tangan tanpa orang tua ajarkan gitu. Nah jadi generalisasi itu mungkin bisa dibilang keterampilan yang dia pelajari di center itu ketransfer ke rumah gitu, tanpa orang tua ngajarin lagi. Mungkin seperti itu ya. Semoga nggak jelimet penjelasannya, cuman kalau jelimet bisa unmute mungkin. Kemudian apa nih? Next-nya perubahan generalisasi itu untuk perubahan perilaku dari yang tidak bisa jadi bisa, atau yang tidak baik jadi baik, atau sebenarnya gimana sih gitu? Oh, oke. Jadi generalisasi itu tadi ya basically mentransfer dari lingkungan terapi, lingkungan intervensi ke lingkungan di luar konteks itu. Jadi ya, misalnya tadi di center belajar cuci tangan, pas di rumah apakah dia cuci tangan atau enggak? Itu yang namanya generalisasi. Skillnya ketransfer lah ke tempat lain seperti itu. Oke, kalau bisa tidak bisa itu sebenarnya trainingnya ya Mbak Ara ya, treatment. Tapi ketika dia sudah bisa, misalnya di tempat terapi atau kita sudah ajarkan di rumah, bisa, tetap berarti kalau generalisasi ini adalah bagaimana dia bisa melakukan juga di situasi berbeda, di tempat berbeda, dengan orang berbeda, dengan alat yang berbeda, dan sebagainya. Lebih ke situ ya. Oke. Dari Bu Safitri, selamat siang. Anak saya saat ini 31 bulan, diagnosa ASD ringan. Saat ini sudah vokal, sudah dinilai VB-MAP sendiri, perkiraan level 1. Sebagian besar sudah terisi. Hanya saat bermain mandiri masih belum begitu bisa. Apakah boleh pelan-pelan naik ke VB-MAP level 2? Lalu bagi BCBA, jika anak susah fokus atau mudah terdistraksi, biasanya penanganannya saat terapi seperti apa? Mungkin sebagai contohnya biar anaknya bisa fokus nih, karena anaknya sulit untuk fokus. Oke. Saya rasa untuk pertanyaan pertama ya, nah ini perlu dilihat lagi di level 1 itu area yang mana gitu, keterampilan apa saja gitu. Sementara Ibu katakan di sini kan sebagian besar level 1 hanya saat bermain mandiri masih belum begitu bisa gitu. Katakanlah semuanya full kecuali keterampilan bermain. Maka untuk yang area komunikasi seperti mending atau texting itu sangat bisa untuk mulai dilanjutkan ke level 2 gitu. Jadi sebenarnya jawabannya tergantung dengan area apa nih gitu. Selama dia sudah sudah bisa memenuhi itu atau sebagian besar skillsnya sudah terpenuhi, saya rasa nggak masalah untuk mulai mengenalkan yang di level 2. Nah, kemudian yang terkait fokus, nah ini tergantung fokusnya ini seperti apa. Contohnya misalnya, katakanlah misalnya kita mau melatih keterampilan bermain ya, menyusun Lego gitu.
kita suruh anak itu untuk menyusun Lego ke atas, dan anak ini tapi mainin misalnya mainin benda yang lain gitu, misalnya mainin boneka atau apa gitu. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu, kita bisa lihat sebenarnya dia suka mainan Lego ini atau enggak sih gitu. Kalau misalnya yang tujuan ibu mau ajarkan ke anak adalah bermain Lego seperti ini, kita bisa lihat selain mainan Lego ini dia berinteraksi dengan benda apa gitu. Katakanlah tadi berinteraksi dengan boneka gitu atau mobil-mobilan gitu. Berarti kita mungkin bisa asumsikan mungkin itu adalah reinforcement-nya gitu. Jadi yang bisa kita lakukan, kita bisa ngasih dia main boneka itu sejenak, kemudian kita bisa pause gitu. Oke, my turn, udah dulu ya gitu. Sekarang kita main ini yuk, Lego gitu. Kita bisa contohkan, kemudian kita menunggu anak untuk merespons. Kalau nggak merespons, kita bisa bantu gitu. Kayak gini nih, jadi kita pegang tangan anaknya, kita bantu. Pas dia masukin Lego di atas Lego yang lain, kita bisa langsung kasih si rewardnya, which is boneka atau mobilnya gitu. Jadi nomor satu sih reinforcement. Kita harus cari tahu reinforcement anak itu apa. Kemudian kita memodifikasi lingkungan sehingga anak itu bisa fokus. Nah, pas anak fokus, kita bisa kasih reinforcementnya seperti itu. Semoga menjawab ya. Oke, dan pelan-pelan kita perpanjang ya sebenarnya ya, Mbak Raya. Ya. Nah, itu ya Bu, dicari dulu reinforcernya atau yang kira-kira akan menguatkan perilakunya si anak tersebut. Nah, ini pertanyaan juga untuk Prof nih mungkin. Dari Bu Ranti, Prof, anak saya usia 23 bulan belum bisa mengucapkan kata berarti. Ini termasuk speech delay. Nah, pertanyaan tuh, ke DSA terlebih dahulu atau bisa langsung ke klinik terapi wicara? Oh, kenapa nih hari terapi wicara bahasanya? Silakan Prof. Prof dulu. Ya, udah termasuk lah 23 bulan kan biasanya udah bisa 50-75 kata, udah bisa kalimat pendek, terdiri dari 2 kata. Jadi memang terlambat bicaranya. Nah, terlambat ini kan macam-macam. Bisa autis, bisa kurang pintar, bisa juga yang lebih spesifik yang lain. Biasanya jangan langsung terapi, ke dokter dulu. Dokter akan menentukan diagnosisnya apa, kemudian mengirim ke terapis yang tepat. Tidak selalu harus ke terapi bicara ya. Jangan. Ya, itu ya Bu, semoga menjawab ya Bu. Gitu. Jadi 23 bulan termasuk telat, ya telat, tetapi speech delay itu balik lagi kalau selalu Prof bilang bukan diagnosa ya Prof. Itu cuman bahasa Inggrisnya dari telat bicara. Jadi dibawa dulu ke ahlinya, ke dokternya, kemudian biar dapat diagnosa yang tepat sehingga dirancang juga program yang kemudian tepat. Oke, jadi belum tentu ke terapi wicara. Jadi tergantung kebutuhannya. Oke, Mbak Ara mau nambahin? Enggak. Enggak ya gitu ya. Oke, dari Bu Sudarmi, Prof saya punya siswa usia 4 tahun belum bisa bicara, tapi anaknya matanya fokus dan sudah bisa menyusun balok dan suka bergabung ketika temannya sedang berkumpul ketika bermain. Oke, itu aja pertanyaannya mungkin. Pertanyaannya nggak ada. Mungkin apa gitu ya modelnya kali ya Prof, diagnosanya kira-kira seperti Nggak apa? tahu deh, datanya kurang lengkap. Tuh. Nah mungkin harus dilihat lagi ya Bu. Bisa fokus, bisa nyusun balok, suka bergabung tapi nggak bisa ngomong. Aduh, ini susah nih. Ini pendengarannya juga mesti diperiksa. Nah mungkin untuk Bu Sudarmi, siswanya perlu orang tuanya perlu diinformasikan untuk diperiksa lebih lanjut kepada ahlinya seperti itu ya. Karena kan udah 4 tahun juga nih gitu ya. Atau kalau Bu Sudarmi mau raise hand silahkan. Oke, berikutnya dari Ibu Siti Mutmaina, anak saya ASD sekaligus RM dalam proses terapi ABA. Sudah lumayan mau makan sendiri menggunakan tangannya ketika dengan terapis maupun orang tua. Tapi sekarang dia tidak mau makan sendiri dan selalu disuapin. Bagaimana memunculkan perilaku generalisasi makan sendiri lagi ketika bersama terapis maupun orang tuanya?
Nah ini saya rasa salah satu contoh isu maintenance ya. Maintenance tadi kan gimana perilaku yang sudah muncul, sudah terbentuk, dan sudah tergeneralisasi ya dari terapis ke orang tua, kemudian harapannya adalah bertahan kan antar waktu, mau kita ngajarinnya hari ini, 5 bulan ke depan masih ngelakuin hal yang sama. Nah, berarti di sini kan isunya dulu sudah bisa, tapi sekarang hilang lagi gitu. Nah, yang mungkin yang bisa dilakukan adalah balik lagi ke fase sebelumnya, dulu ngajarinnya gimana gitu. Mungkin itu bisa diulang lagi prosesnya, sehingga bisa terbentuk lagi. Nah, nanti setelah terbentuk bisa selalu di-maintain, jadi artinya menjadi konsisten. Kita bisa require anak atau membuat anak kalau misalnya mau makan harus makan sendiri gitu. Mungkin kalau ada waktu-waktu di mana harus disuapin gitu, misalnya emergency, nggak masalah. Cuman sebisa mungkin ya memang harus dikonsistensikan sehingga anak juga, jadi perubahan perilaku itu bisa bertahan lama seperti itu. Dan mungkin kalau balik lagi ke fase sebelumnya, kita bisa juga gunakan reinforcer gitu untuk memperkuat si perilaku ini. Oke, jadi mau nggak mau kita harus balikin dulu sedikit gitu ya, mundur sedikit untuk ngebentuk lagi perilakunya dengan reinforcer, dengan reshaping-nya tadi sedikit kali ya Mbak. Nah, baru nanti kita pelan-pelan kita generalisasi lagi. Oke, seperti itu dari Ibu Rizky Amelia. Anak saya 28 bulan, sudah hampir 2 bulan di tempat terapi. Kalau datang ke tempat terapi dia pasti nangis. Tapi walaupun nangis, dia masih tetap mau melakukan apa yang diperintah gurunya. Apa hal tersebut tidak apa-apa, karena memang dia kalau di tempat asing pasti menolak dulu. Dan dia lebih ingat kata-kata Inggris daripada Indo. Apakah tidak apa-apa banyak mengajarkan bahasa Inggris di rumah? Nah, silakan. Mungkin Prof mau jawab? Prof mau jawab? Nomor 1 apa-apa, nomor 2 nggak apa-apa. Artinya apa-apa karena nggak boleh nangis. Bahasa Inggris nggak apa-apa juga lah, jangan terlalu strict, harus satu bahasa dulu, itu nggak usah. Kalau dia, bahkan ada 1-2 anak saking senengnya bahasa Inggris, kita suruh pilih, ya udah bahasa Inggris saja semua, terapisnya juga bahasa Inggris. Nantinya gimana? Ya kumpulin duit aja buat sekolah keluar negeri. Nah, itu singkatnya seperti itulah. Oke, dari Bara ada tambahan? Nggak tahu setuju apa nggak Bu Tiara tuh. Sebenarnya kalau dia nangis ya ini ya lihat lagi kenapa dia menangis. Iya. Gitu. Kan bahasa halusnya begitu. Kalau bahasa streetnya nggak boleh nangis pokoknya, nggak mau tahu. Ya, sudah sama ya tadi pertanyaan sama yang sebelumnya gitu. Pokoknya kalau ada masalah apapun, mau nangis mau apa, lihat dulu apa sih penyebabnya sehingga kita bisa tahu solusinya apa gitu. Nah kalau yang bahasa Inggris dan bahasa Indonesia setuju sih, saya rasa nggak masalah asalkan komunikasinya jalan, nggak masalah. Ya, oke. Ya betul, kalau nangis mungkin kita lihat lagi ya proses pairing kalau di behavior. Jadi proses pairingnya gimana nih, kelekatan antara terapis dengan anak gitu ya, dengan ini bagaimana itu harus. Menurut saya sih kalau dengan singkat, kalau anaknya nangis terus, salahnya pasti bukan anaknya, salahnya pasti di terapisnya. Nggak bisa bikin anak sayang sama dia gitu, ini susah amat. Betul tuh. Karena sebagai terapis, sebagai orang dewasanya kita yang harus bisa untuk mengubah psi anaknya. Oke, berikutnya dari Ibu Rosilanawati, apakah VB-MAP bisa dilakukan juga pada anak usia 12 tahun? Anak ini autis dan seringkali tantrum. Ketika mendapat instruksi seringkali menangis histeris. Mohon infonya. Kalau VB-MAP itu kan sebenarnya assessment untuk bahasa dan komunikasi gitu. Nah tapi saya nggak tahu informasi tentang
kemampuan bahasa dan komunikasinya seperti apa. Tapi kalau yang disebutkan sini kan ada masalah perilaku gitu. Mungkin asesmen yang tepat untuk kasus ini adalah functional behavior assessment gitu. Jadi untuk mengetahui anak ini tantrumnya kenapa dan apa intervensinya bisa dikembangkan dari hasil asesmen tersebut gitu. Oke, ya sebenarnya VB-MAP kalau secara usia kalau dia punya kendala dengan bahasa sebenarnya bisa ya Mbak Tiara ya kalau ada karena mungkin buat Bapak Ibu yang belum tahu VB-MAP ini adalah assessment tools dan juga program untuk verbal singkatannya adalah Verbal Behavior Milestone Assessment and Placement Program. Jadi dia adalah salah satu tools, alat gitu ya untuk assessment, untuk pembuatan program pembelajaran. Ya, kalau ada kendala dengan verbal behavior-nya, walau dia 12 tahun pun sebenarnya bisa juga, gitu, bisa aja kita terapkan. Nah, tapi kita juga harus lihat kalau di sini ada tantrum gitu ya, itu yang tadi Mbak Tiara sampaikan harus kita assessment fungsional. Untuk gimana assessment fungsional ada juga tuh ya kemarin di webinar-webinar sebelumnya. Mungkin bisa dilihat. Nah, ini ada yang salah masuk ke saya pertanyaannya. Selamat sore, anak saya ASD 2 tahun 11 bulan, belum bisa verbal, tapi 2 bulan ini sudah terapi bicara, padahal anak belum keluar kata sama sekali. Apakah terapi bicara sudah tepat buat anak saya? Nah, ini mungkin buat Prof sekalian. Nggak tepat. Anaknya bukan nggak bisa ngomong, anaknya nggak mau ngomong. Yang penting mau dulu. Kan saya udah sering ngomong, terapi bicara itu kalau anak sudah bisa bicara tetapi artikulasinya buruk. Nah, jadi jangan terapi bicara dulu, Bu. Jadi belum tentu semua anak yang telat bicara terus perlu terapi bicara. Mungkin itu yang kita harus lihat juga ya, Prof. Jadi nanti mungkin diakses lagi ya, Bu, kebutuhannya apa. Nah, mungkin dari Ibu Umi Solika, ini saya agak cepat ya karena waktunya juga udah mulai mepet. Prof, sebaiknya anak itu terapi dengan 1 orang, apa boleh ganti-ganti terapis ya? Karena anak saya itu jika pas terapi bicara, terapisnya ganti-ganti, setiap pertemuan di rolling. Sudah terapi 20 kali pertemuan, ngucapin apa sama mau aja masih berat dan susah. Ngucapin apa sama mau aja tuh masih berat dan susah. Untuk generalisasinya sudah bagus, misal habis makan jajan bungkusnya langsung dimasukin tempat sampah dan numpahin air langsung dipel. Dan upaya apa yang harus dilakukan supaya setiap kali diajak komunikasi nggak nangis. Usia anak sudah 4 tahun per tanggal 18 Februari nanti. 4 tahun. Saya dulu ya. Boleh, Prof. 20 kali pertemuan berapa bulan tuh? Karena satu kriteria saya tadi setiap 3 bulan harus ada kemajuan. Kalau nggak maju ada something wrong. Ganti-ganti terapis, kalau anak ini anaknya kayaknya belum verbal segala macam. Janganlah lebih ribet. Kalau nanti dia waktu generalisasi ya boleh barangkali ya. Tapi di awal begini anak belum verbal, udah ini terapinya terapi bicara lagi. Janganlah. Buang sampah itu kan selalu nggak saya masukkan kriteria bisa ya. Semua anak ini mau autis berat, mau autis ringan, semua bisa buang sampah. Dan heran saya itu kenapa saya nggak bisa jelasin juga. Tapi semua bisa buang sampah. Jadi buang sampah bukan kriteria saya buat menunjukkan bahwa anak bisa sesuatu. Dan itu tahu mau ditambahin apa enggak? Ya mungkin aku mau nambahin yang bagian generalisasi ini sebenarnya poin diskusi yang bagus sih. Jadi kan di materinya saya bilang kalau bisa libatkan beberapa terapis ya. Jadi gurunya itu paling nggak 2 atau lebih gitu. Nah, ini juga diperhatikan bahwa ini bukan berarti kalau misalnya tiap hari ganti terapisnya itu akan baik juga gitu. Ini tergantung dengan keterampilan anak juga. Kalau misalnya sudah advance nggak ada masalah ya
ya mungkin nggak masalah gitu. Cuman kalau untuk konteks terapi autisme gitu, untuk sesi terapi sebaiknya memang meskipun 2 atau lebih harus ada konsistensi. Artinya gini, misalnya dalam seminggu ada 3 kali sesi atau 4 kali sesi lah misalnya. Kemudian terapisnya ada 2 gitu. Jadi misalnya yang hari Senin, Selasa itu terapis A, yang Rabu, Jumat terapis B gitu. Atau memang ada jadwal-jadwalnya gitu. Jadi meskipun lebih dari 1, tapi ada batasnya juga, bukan berarti semakin banyak semakin bagus gitu. Nah nanti setelah itu konsisten baru digeneralisasi ke orang lain gitu, seperti itu. Oh ya, mungkin yang terkait komunikasi, setiap kali diajak komunikasi nangis, nah itu mungkin harus spesifik lagi diajak komunikasinya bentuknya seperti apa gitu. Apakah karena dia nggak mau, apakah dia mau sesuatu yang lain, atau kenapa, itu harus dicari tahu lebih lanjut sih. Atau jangan-jangan diajak komunikasinya ketika dia lagi asik main gitu ya, digangguin terus ya pasti nangis. Betul, good point. Oke, ya setuju sih. Mungkin kita harus lihat dulu ya kalau anak-anak yang adaptasi kan awal-awal mungkin jangan digonta-ganti terlalu banyak ya. Nanti ketika proses generalisasi baru deh. Nah, ini entah kenapa malah makin banyak pertanyaannya. Ya dari Ibu Amelia Cynthia, anak saya 5,5 tahun sudah terapi dari umur 2 tahun. Perkembangan saat ini bisa ngomong 2 kata, misal buka pintu, hidupkan AC. Baru begitu Prof selama 3 tahun. Apakah sebenarnya itu terlalu terlambat prosesnya, progresnya? Kondisi awal nggak bisa ngomong sama sekali, baru keluar kata setelah 3 tahun, tapi sedikit sekali. Mulai agak banyak kata-katanya, umur 4 tahun. Fokus sampai saat ini masih pendek sekali. Silakan Mbak Tiara atau Prof. Oh ya, mungkin kalau dari saya, apakah itu lambat atau enggak, saya nggak bisa bilang, nggak bisa jawab, karena untuk bilang itu lambat atau enggak harus lihat profil lengkap anaknya gitu. Mungkin bagi beberapa anak itu cukup cepat, ada beberapa anak itu sangat lambat gitu. Jadi tergantung juga relasinya kemampuan komunikasi dengan skill-skill anak yang lainnya gitu. Mungkin kalau dari saya cukup segitu. Mungkin kalau Prof atau Manita mau nambahin? Ya alhamdulillah kalau udah keluar kata-katanya ditambah aja terus ya. Betul. Kita nggak tahu dia seberapa majunya. Sudah bisa 2 kata di 5,5 tahun sebenarnya lumayan ya Prof gitu. Tinggal lumayan tapi belum cukup. Yes, betul. Lumayan tapi belum cukup nih. Mungkin ya tadi ditambahin terus Bu, di-develop terus saja. Jangan lupa dikaitin sama situasi tadi sehari-hari, generalisasinya nih yang harus lumayan kenceng kayaknya. Nah, kemudian dari Bu Rista, apa penyebab anak, mungkin ini Prof, apa penyebab anak kehilangan penguasaan perbendaharaan kata? Misal di usia 1,5 tahun bisa bicara makan, ayah, enggak, dan sebagainya, sekitar 10 kata Prof. Tapi di usia 3 tahun hilang, jadi tidak ada, hanya kuing, A, E, O, E. Nomor 1 kita kenal namanya regresi. Jadi tadinya udah bisa terus mundur. Ya, tapi biasanya regresi terjadinya 1,5 tahun itu. Bukan di usia 3 tahun jadi hilang. Kalau 3 tahun jadi hilang agak aneh nih. Artinya 3 tahun bisa terus baru hilang ya. Aneh. Ini mesti diperiksa nih sama dokter nih. Jadi, regresi saya selalu lebih takut dibandingkan anak yang memang terlambat dari awal gitu. Karena regresi menunjukkan bahwa ada satu proses di otak yang tidak baik yang masih berjalan. Oke, ya. Nah, dari tadi Ibu Rosilanawati ternyata anaknya nggak bisa bicara katanya. Nah, kalau untuk anak yang nggak bisa bicara, lihat lagi sih Bu, kalau VB-MAP itu bisa dipakai buat anak-anak yang memang gangguan komunikasi. Kalau nggak bicara tapi bisa komunikasi sebenarnya juga masuk dalam VB-MAP juga bisa. Nah, dari Ibu Amelia Cynthia lagi, cara paling efektif untuk meningkatkan fokus apa ya Prof? Anak saya susah sekali disuruh fokus. Mbak Yara. Yang saya heran kenapa banyak sekali ibu-ibu minta supaya anaknya bisa fokus. Itu umum, semuanya mintanya begitu. Emang mau disuruh belajar di kelas, di SD? Ya,
Itu yang tolong jelaskan lah. Apakah benar anak-anak suruh belajar fokus? Nah, biasanya kalau ada orang tua yang nanya ke saya tentang fokus, saya nanya balik, fokusnya maksudnya apa gitu. Cuman mungkin secara umum kuncinya reinforcement sih. Reinforcer, ibu harus tahu anak ini kesukaannya apa, dicatat dan mungkin bisa digunakan untuk meningkatkan lah, entah itu fokusnya untuk belajar, entah itu fokusnya untuk mendengarkan instruksi atau untuk mengajarkan keterampilan bermain, apapun itu kuncinya reinforcement sih. Jadi apakah kalau disuruh fokus ke sesuatu yang nggak disenangi, jadi bikin susah nggak? Nah, itu harus dilihat lagi yang nggak disenangi itu apakah sesuatu itu akan bermanfaat buat anaknya gitu. Bu Tiara sopan banget. Oh juga lagi Bu. Ya, kalau misalnya hal itu akan bermanfaat buat anak, misalnya gini, kadang-kadang ada anak yang memang nggak suka pakai kaos gitu, misalnya anak-anak cowok gitu, misalnya nggak suka pakai kaos. Tapi akan bermasalah nggak nanti kalau misalnya kita biarkan terus-menerus, misalnya kita lagi main ke rumah sepupu atau bertamu, kemudian dia buka baju kaosnya, meskipun punya hanya kaosnya. Nah, apakah itu akan menjadi isu atau enggak gitu? Nah, padahal si anak ini nggak suka nih, nggak senang kalau misalnya pakai kaos gitu. Nah, ya itu mau nggak mau kita juga harus mengajarkan. Mungkin kalau di rumah bolehlah ada waktu-waktunya gitu. Cuman kalau misalnya udah pergi, ya kita harus ajarkan itu nggak sopan gitu. Jadi ya harus diukur juga sebagai orang dewasa sejauh mana kita mau membuat anak fokus mengerjakan hal-hal atau melakukan sesuatu yang anak itu kurang suka gitu. Nah, saya juga mau nambahin nih sih sebenarnya. Kalau kita bicara fokus nih ya Bapak Ibu, kita jangan lupa nih fokus tiap usia juga beda ya, rentang atensi, fokus itu jangan berharap misalnya anak 3 tahun bisa fokus ngerjain sesuatu setengah jam, duduk, tekun, diem. Kalau saya malah tanda tanya kalau anak seumuran gitu diem udah setengah jam. Itu yang harus kita lihat. Jadi fokus pun nggak semua ya fokus harus bisa panjang. Kita harus lihat tiap usia beda-beda. Kemudian yang setuju yang tadi Prof bilang, fokus kan juga sangat tergantung kalau misalnya disuruh anaknya kerjain sesuatu yang dia nggak suka, coba Bapak Ibu atau kita sendiri disuruh untuk kerjain sesuatu yang kita suka, apa kita bisa fokusnya lama? Enggak juga gitu. Ya, itu yang terkait dengan fokus. Jadi kita harus nggak bisa dengan mudah bilang, wah anak saya nggak fokus ya gitu. Jangan-jangan memang usia anaknya memang 3 tahun kan memang kelayapan, lari-lari kalau kita bilang misalnya. Justru kalau yang fokus-fokus banget saya takut. Ya Prof ya, kita takut ya Prof kali. Bukan yang sering saya lihat nih anaknya masih kecil terus suruh duduk belajar. Udah pasti nggak fokus lah, kabur aja. Yes. Ini waktunya udah lewat nih Prof, gimana ya Prof? Boleh dikit lagi, cepet aja nih. Oke, nah ini yang mungkin menarik nih. Selamat siang Prof, dari Bu Claudia, mau bertanya, kalau anak ditelepon video call nggak mau nyaut, nggak ada kontak mata, tapi kalau langsung ada kontak mata, gimana cara generalisasinya? Mungkin isu zaman now nih, ketika school from home nggak mau tuh Zoom, ke yang lain-lain gitu. Ya artinya anak ini mesti bisa pretend play dulu ya. Kan video call itu bukan sesuatu yang nyata sebetulnya. Tapi kalau lihat orang sesuatu yang nyata. Nah kalau dia belum bisa pretend play memang agak terganggu. Ibu Anita ingat kali video pasien saya ya? Yang bisa Bapak kami di sorga itu. Begitu dikasih telepon ngaco, tapi sekarang anaknya pinter banget. Ya, jadi dia ada Asperger lah sedikit gitu ya. Jadi pretend play-nya kurang. Tahu mau ditambahin apa enggak tuh? Silakan Nara. Enggak sih, saya mau komentar kontak mata. Apalagi kalau benar sih kata Prof, ini kan berbeda dengan dunia nyata, interaksi lewat video sama lewat secara langsung ya. Nah, kalau kontak mata ini gimana? Maksudnya apakah nggak mau ngeliat screen apa gimana gitu? Kalau misalnya
targetnya untuk agar anak mau ngelihat screen aja, nggak necessarily kontak mata, mungkin ya tadi teknik shaping sama reinforcement itu bisa digunakan. Jadi setiap kali dia lihat screen bisa di reinforce gitu. Cuman perlu saya tambahkan juga, ini tujuannya apa gitu, ngelatih skill ini tujuannya apa? Apakah untuk komunikasi biasa, untuk yaudah karena pengen aja gitu, urgensinya apa? Karena kita juga nggak mau asal modifikasi perilaku tanpa ada urgensi yang memang baik gitu untuk si individu tersebut. Oke, ini pertanyaan untuk Prof nih berikutnya. Anaknya laki-laki, Ibu Nanda ya, umur 6 tahun dengan speech delay. Saat ini sedang terapi ABA. Yang ingin saya tanyakan berdasarkan pengalaman, berapa persentase keberhasilan terbesar bagi anak yang mengutamakan terapi diet dibandingkan dengan terapi perilaku atau terapi wicara? Silakan Prof. Kita lempar ke Prof aja. Ya nggak usah pusing lah dengan terapi diet, Bu. Ini bukti ilmiahnya kurang terapi diet ini ya. Lebih baik anak ini 6 tahun speech delay, maksudnya belum bisa ngomong apa gimana nih? Anaknya autis apa tidak? Ya. Nah, terapinya yang paling bagus kalau udah 6 tahun ya behavior lah. Terapi perilaku, bukan terapi bicara dulu ya. Diet nggak usah pusing dah. Kalau dari rekomendasi mungkin terapi perilaku ya Prof ya jadinya ya, lebih evidence base-nya lebih kuat. Nah kemudian kalau dari saya cepet aja ya Prof, juga nih dari Bu Prita, apakah anak jatuh terbentur kepalanya ketika anak umur 4 bulan mempengaruhi keterampilan bicara? Saat ini anak umur 3 tahun mungkin ya, bicaranya belum banyak, jatuh di umur 4 bulan. Ya kalau jatuh nggak pingsan, nggak muntah-muntah, ubun-ubunnya jendol, nggak ada perdarahan otak, biasanya nggak ada apa-apa. Ya. Oke. Bukan jatuhnya penyebabnya dia telat bicara gitu. Berarti ada yang lain ya Prof sebenarnya ya, kalau misalnya jatuhnya nggak berimpact apa-apa gitu secara fisik ya. Oke, yang ini sama aja mungkin kalau Bu Mutia tadi sama aja masalah anaknya nangis. Nah dari Bu Popi, siang Bu Prof, anak saya 6 tahun SCD, Social Communication Disorder ya. Bagaimana biar anak mau menggeneralisasi bertanya di luar rumah dengan banyak orang berbeda? Kalau menjawab intonasinya masih kaku, tapi kalau di rumah sudah lumayan. Apakah hanya faktor percaya diri aja atau ada masalah lain? Silakan Ara. Mungkin kalau alasan kenapanya tentang percaya diri atau enggak, itu salah satu kemungkinan ya. Saya kurang expert juga di area itu. Cuman yang bisa saya sampaikan, cara generalisasinya adalah kita itu sedia reinforcers. Ini reinforcer nggak harus benda atau apapun ya. Kalau misalnya anak itu suka pujian atau apa, kita bisa encourage juga buat anak. Ayo nggak apa-apa, kita pandu misalnya. Mungkin kita juga bisa simulasikan, artinya gini, mungkin itu di luar rumah gitu, ada tetangga, kita bisa minta tolong tetangga. Nanti jam segini aku mau keluar, nanti kamu ini ya, pura-pura jalan-jalan aja gitu, nanti anak saya mau nanya gitu misalnya. Nah itu jadi bisa disimulasikan seperti itu, sehingga, dan kita tuh gimana ya, membuat lingkungan itu agar anak ini untuk bisa sukses gitu. Jadi pas kita jalan keluar, kita sama anak kita bantu tanya ini gitu, kita bisa modelkan, terus pas anaknya bilang kita bisa langsung, misalnya kalau misalnya dia suka untuk ditepuk-tepuk atau dikasih praise, kita bisa langsung praise gitu. Jadi bisa menggunakan teknik tadi stimulasi atau bukan simulasi. Jadi libatkan stimulus-stimulus yang memang ada di lingkungan yang mau kita targetkan ke lingkungan yang lebih mudah gitu untuk anak akses. Ini diagnosis social communication disorder relatif masih baru ya. Baru ada kriterianya 2013. Sehingga sekarang pasiennya banyak apa tidak? Tidak. Jumlah anak dengan social communication disorder sangat sedikit dibandingkan anak yang mengalami autism spectrum disorder. Ya. Apa sih SCD itu? Gampangnya
interaksi dan komunikasi sosialnya terganggu seperti anak ASD, tapi tidak ada perilaku repetitif. Nggak ada flapping, nggak ada deret-deret, nggak ada pemainnya biasa lah. Ya, karena kasusnya masih sedikit, kita belum tahu nih bagaimana hasil faktor terapi, bagaimana terapi yang tepat pada anak SCD. Jadi terapinya disamakan saja seperti ASD gitu. Ya. Dari pengalaman saya kasus yang cuma sedikit, mungkin nggak sampai 10 ya. Kelihatannya kalau diagnosisnya SCD lebih bagus gitu, lebih cepat hasilnya kalau di terapi. Kelihatannya ya, saya tidak berani memberi kepastian dalam hal ini. Ya, berarti yang harus ya betul-betul kita harus lihat memang diagnosanya SCD apa jangan-jangan ada Asperger ya dok, sebenarnya autistik gitu ya. Nah susahnya sekarang saya lihat dengan menggunakan istilah social communication disorder supaya bikin orang tuanya lebih senang dikit. Anaknya ASD tapi ini SCD nih Bu. Nah, orang tuanya senang gitu. Nah jangan sampai terjadilah hal ini gitu. Ya, nah kalau misalnya dulu nih Bu, sama nih situasi kalau kita di klinik dulu, jangan heran kalau di klinik banyak anak-anak yang keluar masuk ruangan terapi. Jadi anak-anak itu nggak di ruangan terapi doang gitu. Tapi betul-betul misalnya disuruh minta kertas lah ke admin gitu ya, suruh ketok ruangan sebelah lah gitu, minta pensil. Sebenarnya kita kondisikan secara alamiah, tapi sebenarnya dalam program tuh. Jadi bukan kalau lihat di bawah jalan-jalan bukan jalan-jalan ya, sebenarnya ada dalam program misalnya tadi untuk ngajarin anak gimana sih ngomongnya. Nah ini kan dibilang jawabannya harus di-prom nggak atau dibiarkan saja walaupun salah Mbak Ara? Sebentar, dia targetnya untuk bertanya ya? Atau kalau misalnya untuk bertanya, kita bisa ambilkan aja dari awal gitu. Jadi jangan biarkan anak salah gitu. Nanti kalau misalnya sudah mulai mau mengarah ke independen kan, kita kurangi bantuan kita. Kalau misalnya salah, kita bisa betulkan gitu. Ya awalnya di prom sama aja seperti anak ASD kan? Iya, tetap di prom. Yang SCD tadi kan? Iya. Tetap di prom, tetap reinforcer, tetap kan gangguannya interaksi komunikasinya sama ASD. Oke, ini yang yang terakhir ya Prof, dari Timika nih kasihan Ibu Dewi Surahmi dari Timika. Mau tanya, anak saya 2 tahun, berapa bulan ya, sangat suka melakukan pengulangan kata ke setiap bercermin seperti mama, tata. Kemudian pertanyaan, pertanyaannya nggak ada. Oke, mungkin masih sinyal ya Bu. Nih Bu Dewi, lihat ya anakku ini aja. Masuk di Linktree-nya. Linktree itu di bio-nya kan ada Linktree. Nanti Ibu isi kuesioner MCET, kuesioner anak keterlambatan bicara, sama ada teknik bikin video, ikuti aja isinya. Nanti kirim semua ke kita bisa diagnosis dengan bagus gitu. Boleh ke WA saya juga boleh. Oke, gitu ya Bu Dewi. 0811 9055 ya. 0811 9055. Oke. Oke. Itu sayang kalau meleset diagnosisnya tuh anaknya Bu Dewi Timika tuh. Dah. Habis ya? Yes, habis dulu ya Prof. Udah waktunya udah lewat. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, berhubung udah siang nih jam 3, kita terpaksa mengakhiri acara ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan juga kepada Ibu Tiara Putri dan Ibu Anita Chandra ini terima kasih banyak sudah memberikan sharing ilmunya tentang
generalisasi. Sampai ketemu minggu depan ada ya? Belum tahu lagi. 2 minggu lagi, Prof. Kalau dari ABC kita akan ada 2 minggu lagi ya, Mama Papa. Oh, minggu depan saya malah ya? Ya, dari CMC. Minggu depan saya akan mengisi webinar. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih Prof. Terima kasih Ara.